Oke. Sat- saya absen dulu saat Mbak Lutfia, Mbak Yeni, Mbak Asika. Mas Asika atau Mbak Asika ya? Triwidodo, Yohanes, Nuri, Selvi, Syafa, Nuril, Nunianti. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Halo, udah jelas. Halo, halo, halo. Halo, suaranya masih kecil atau udah kenceng? Nah, thank you. Merdu kan? Labang Furkan di mana ya? Satu, dua, tiga. Dimulai kah? Oke, kita mulai aja ya. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang eh, pangkat, akar, logaritma, dan deret. Eh, kita minggu ini baru menginjak modul kedua. Karena minggu kemarin ada kesalahan teknis karena suaranya tidak bisa masuk ke Wizik. Mudah-mudahan malam ini bisa masuk ke Wizik. Terus eh, kita mulai pelajaran pertama kita tentang pangkat. Hmm, oke. Eh, Pangkat itu hmm, secara sederhana bisa dikatakan bahwa pangkat adalah suatu indeks yang menunjukkan banyaknya perkalian bilangan yang sama secara berurutan. Bentuk umumnya dituliskan ini A, eh, atau dituliskan A pangkat N. Contohnya 7 kali 7 kali 7 kali 7 sebanyak 4 kali, maka akan dituliskan sebagai 7 pangkat 4. Sederhananya jika kita punya A, hmm, A kali A dikali A, dan seterusnya sampai ke N, maka akan ditulis sebagai A pangkat N. Contoh contoh yang lain misalkan kalau kita berbicara tentang pangkat kuadrat, maka kita akan menuliskan sebagai 2, misalkan 2 kali 2 atau sama dengan 2 2 kuadrat, 2 pangkat 2. Terus ini seperti di modul bahwa hmm, ada beberapa kaidah yang bisa kita pakai di dalam eh, perpangkatan. Eh, yang pertama, bilangan bukan nol, yang dipangkatkan dengan nol hasilnya akan satu. Kan kita tahu kalau semua bilangan apapun kalau dipangkatkan nol hasilnya akan satu. Eh, atau disimpulkan dengan X pangkat nol hasilnya akan satu. Contohnya 3 pangkat nol hasilnya satu. Kaidah pemangkatan yang kedua yaitu eh, bilangan berpangkat saat sebuah bilangan dipangkatkan satu, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Hah? 1 kali 0 sama dengan nol. Aduh, benar. Gimana, Pak? 1 kali.
Benar-benar saya bertapa. Izinkan saya berpikir. Eh, Siapa yang ngomong? Benar, kita lanjutkan dulu ya, nanti insya Allah tak carikan jawabannya. Hmm, mm, 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 mm. Aduh, masa dikasih PR tutornya. Nanti tak. Benar, A dipangkatkan nol. Mengapa jawabannya satu? Karena eh, kita tahu bahwa eh, bilangan bilangan nol itu adalah sebuah variabel dikurangkan sebuah variabel akan hasilnya nol. Misalkan y dikurangi y jawabannya adalah nol. Atau z dikurangi z akan jawabannya akan nol. Ya kan? Terus eh, kalau kalau sebuah bilangan a dipangkatkan x dikurangi x, eh, gini, tak tak catatkan aja, wait. Bilangan nol itu adalah bilangan, eh, nol adalah sebuah variabel dikurangi sebuah variabel, atau x dikurangi x sama dengan nol, atau contoh lainnya y dikurangi y sama dengan nol, atau z dikurangi z sama dengan nol, ya kan? Terus terus bentar, ini tak ketikkan dulu. Kalau kita punya eh, bilangan a dipangkatkan sebuah variabel yang dikurangkan variabel, maka jawabannya akan em, sesuai hukum perpangkatan, yaitu a dipangkatkan x dikali a dipangkatkan minus x, ya kan? Padahal a dipangkatkan ini bentuk-bentuk ini bisa bentuk yang ini, aduh kok jadi gini. Hmm, Bisa kita tuliskan bentar, ini per pembagiannya di mana? A dipangkatkan x dibagi a pangkatkan x, karena eh, a dipangkat minus x hasilnya akan seper a pangkat x kan. Makanya kalau a pangkat x dibagi a pangkat x hasilnya adalah satu. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan kalau a dipangkatkan nol itu jawabannya adalah satu. Makanya mengapa semua bilangan dipangkatkan nol jawabannya satu. Inilah jawabannya. Gitu, teman-teman ya. Kalau satu dikali
Satu dikali nol mengapa nol? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Pak Yohanes, satu kali nol mengapa nol? Kan saya sudah membuktikan kalau sebuah bilangan dipangkatkan nol hasilnya satu. Terus kalau satu dikali nol mengapa nol? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tahu. Why? Kan kalau A dipangkatkan nol kan hasilnya satu. Mengapa satu? Mengapa satu? Kan bisa dibuktikan secara matematis kalau A dipangkatkan nol itu bilang jawabannya satu. Mungkin sih, mungkin rumusnya sih. Mungkin ketetapan Allah memang satu kali nol adalah nol. Iya, takdir aja udah. Allah mah yang maha tahu. Oke, lanjut ya. Jika nol berpangkat sebuah bilangan adalah tetap nol. Eh, nol dipangkatkan X, hasilnya akan nol. Nol kali nol kali nol kali nol akan nol. Eh, terus kaidah pemangkatan yang keempat adalah bilangan berpangkat negatif adalah balikan dari pengalinya. Iya, seperti Tig- eh, kalau 3 dipangkatkan satu jawabannya 3. Tapi kalau satu dipangkat 3 ya berarti satu kali satu kali satu. Seperti ini, kalau satu dipangkatkan 3 kan secara definisi, aduh, aduh maaf tulisannya jelek. Kan berarti eh, dikali satu dikali satu dikali satu. Begitulah. Eh, hmm, Sebetulnya mengapa sebuah bilangan berpangkat negatif itu hasilnya seperti ini. A minus X minus 3 sama dengan seper X pangkat A karena gini. hmm, Kalau 3 dipangkatkan minus, jika A dipangkatkan minus X itu hasilnya adalah satu seper eh, A pangkat X karena hmm, A eh, dipangkatkan nol dibagi A dipangkatkan X, 1 per A pangkat X itu hasilnya adalah satu dibagi A pangkat X adalah A dipangkat nol dibagi A pangkat X. Sehingga nanti kan bisa ditulis juga A dipangkatkan nol minus X kan. Berarti nanti jawabannya adalah A dipangkatkan pangkat minus X gitu. Kon lu matematikan kami habis. Eh, Oke, lanjut ya. Halo, kok nggak ada suaranya? Kok nggak ada manusianya? Halo. Hmm, Aduh, lagi memahami. Kok hilang? Terus, hmm, bilangan